Halo dan selamat datang kembali. Kali ini kita bakal bahas lebih dalam lagi nih materi bacaan yang udah Anda bagikan. Fokusnya ke bab 3 dari buku The Sixth Extinction. Judulnya The Original Penguin. Bikin penasaran ya. Kita mau lihat gimana sih pemahaman soal kepunahan itu berkembang. Ada tokoh kayak Charles Lyell, terus Charles Darwin, tapi yang paling ngena mungkin nanti cerita tragis burung ini, Great Auk, si penguin asli yang mungkin Anda belum pernah dengar. Dulu banyak banget, terus hilang gitu aja gara-gara kita. Yuk kita bedah bareng-bareng. Iya, betul sekali. Jadi fokus kita memang melacak ya, gimana sih pandangan ilmiah soal perubahan bumi, soal kepunahan, itu berevolusi. Kita mulai dari idenya Lyell tentang perubahan yang pelan banget, terus gimana itu nyambung ke Darwin. Baru deh kita lihat kasus nyata si Great Auk ini. Ini jadi semacam studi kasus yang ironis sekaligus sedih ya, soal dampak manusia. Padahal waktu itu konsep kepunahan massal gara-gara manusia itu belum kepikiran kayak sekarang. Jadi kayak ada dua cerita ya waktu itu. Teori bilang alam berubah pelan-pelan, tapi kenyataannya ada spesies yang diburu habis-habisan sampai punah cepat banget. Persis. Nah, kita mulai dari Charles Lyell dulu. Dia ini tokoh kunci geologi abad ke-19. Dia yang bawa gagasan, uniformitarianism. Gampangnya gini, dia percaya proses geologi yang kita lihat sekarang, kayak erosi, gunung meletus, ya proses itu juga yang ngebentuk bumi jutaan tahun lalu. Dan kecepatannya ya kurang lebih sama aja. Makanya ada slogan yang terkenal itu, masa kini adalah kunci ke masa lalu. Wah, menarik. Berarti ini kebalikan banget sama idenya Cuvier yang kita bahas sebelumnya ya, soal bencana besar, katastrof yang bikin kepunahan mendadak gitu. Betul, kontras banget. Lyell ini karena fokusnya ke perubahan yang bertahap, dia malah agak skeptis loh sama bukti fosil kepunahan massal. Dia mikirnya, itu mungkin catatan fosilnya aja, yang nggak lengkap, bukan berarti ada bencana gede. Jadi menurut dia, kepunahan itu juga kejadiannya pelan banget gitu, hampir nggak kelihatan. Iya, persis. Kalaupun spesies punah ya satu-satu, pelan-pelan, seiring perubahan lingkungan yang juga pelan. Bukunya Principles of Geology itu laku keras banget pada masanya, ribuan eksemplar. Dia jadi kayak selebriti ilmiah gitu. Dia bahkan, punya teori yang agak liar sih. Dia mikir kalau kondisi bumi nanti balik lagi kayak zaman purba, ya spesies yang udah punah kayak iguanodon itu, secara teori bisa muncul lagi. Hah? Serius? Dinosaurus muncul lagi? Itu pemikiran yang berani banget ya untuk masanya. Tapi ini nunjukin betapa kuatnya dia pegang prinsip kalau perubahan itu pelan dan siklikal gitu ya. Iya, dia nggak percaya sejarah kehidupan itu ada arahnya. Misalnya dari reptil jadi mamalia gitu. Dia lebih lihatnya kayak siklus aja. Meskipun ya, ide soal spesies muncul lagi itu spekulatif banget dan nggak terbukti. Oke, tapi gagasan utamanya soal perubahan geologi yang pelan ini jadi fondasi penting ya. Penting banget. Dan ini nyambung ke tokoh berikutnya yang sangat terkenal, Charles Darwin. Nah, sumber ini nunjukin koneksi menarik nih. Pelayaran Beagle itu kan identik sama Darwin. Tapi ternyata di pelayaran itu juga Darwin menemukan Lyell. Oh, gimana ceritanya tuh? Jadi Darwin itu bawa volume pertama buku Principles of Geology punya Lyell pas dia ikut kapal Beagle. Terus, pas dia observasi geologi pertama kali di San Diego, itu di Kepulauan Cape Verde, dia lihat ada lapisan batuan vulkanik sama cangkang laut di atas permukaan laut. Nah, pengamatan itu langsung bikin dia yakin banget sama teorinya Lyell soal perubahan bertahap. Kayak daratan yang naik pelan-pelan gitu. Wah, momen aha gitu ya pasti buat Darwin. Lihat langsung bukti di lapangan yang cocok sama yang dia baca. Iya, betul. Saking terkesannya, dia langsung pesen volume kedua dan ketiga bukunya Lyell buat dikirim pas kapal Beagle mampir di pelabuhan berikutnya. Dia benar-benar menyerap cara berpikir Lyell soal perubahan dunia fisik ini. Nah, ini dia nih lompatan pentingnya. Gimana Darwin terus ngambil ide Lyell soal perubahan pelan di geologi, tapi dia terapin ke makhluk hidup. Soalnya kan Lyell sendiri kayaknya agak bingung ya jelasin gimana spesies baru muncul. Tepat. Itu dia jeniusnya Darwin. Dia mikir, kalau bumi aja berubah pelan-pelan tapi pasti, ya makhluk hidup yang tinggal di atasnya juga pasti berubah dong buat adaptasi. Dia mulai kepikiran, organisme itu juga bertransformasi.
pelan-pelan, konstan, dari generasi ke generasi. Inilah yang jadi inti teori seleksi alamnya. Organisme yang ciri-cirinya paling pas sama lingkungan, dia yang bertahan hidup, terus nurunin ciri itu ke anaknya. Proses yang, lama banget, tapi bisa jelasin asal-usul keanekaragaman hayati, termasuk kita manusia, lewat perubahan bertahap. Jadi kasarnya, Darwin minjem mesinnya Lyell soal perubahan lambat, terus dia pakai buat jelasin evolusi biologi. Sesuatu yang Lyell sendiri mungkin agak ragu ya. Bisa dibilang gitu, Darwin melampaui Lyell dalam hal ini. Dia pakai kerangka gradualisme Lyell buat bangun penjelasan yang masuk akal soal evolusi kehidupan. Oke, jadi paham nih sekarang. Pandangan soal perubahan lambat ini jadi kuat banget berkat Lyell dan Darwin. Tapi, ironisnya, di saat yang sama ada cerita kepunahan yang justru cepet banget dan brutal. Yang jadi fokus bab ini kan, kisah si penguin asli, Great Auk. Nama ilmiahnya Pinguinus impenis. Betul. Nah ini penting ya. Great Auk ini bukan penguin kayak yang kita tahu di Kutub Selatan. Dia hidupnya di belahan bumi utara, di Atlantik Utara. Burungnya gede loh, tingginya bisa 75-85 cm. Sayapnya kecil, jadi nggak bisa terbang. Tapi jago banget berenang. Gambaran di sumber ini luar biasa sih. Dulu jumlahnya katanya jutaan, tersebar dari Norwegia, Islandia, Greenland, sampai Kanada. Bahkan ada catatan sampai ke Florida sama Italia. Jutaan. Gede gitu burungnya, susah bayanginnya. Tapi karena nggak bisa terbang itu ya jadi titik lemahnya. Iya, pasti darat. Kayak penguin sekarang lah. Hidupnya banyak di laut cari makan. Tapi pas musim kawin, biasanya awal musim panas, mereka harus ke darat, ngumpul di pulau-pulau batu terpencil buat bertelur. Nah, di darat ini mereka lamban, nggak lincah. Gampang banget ditangkap manusia. Dan ini bukan baru kejadian pas zaman modern aja ya. Katanya udah dari dulu banget dimanfaatin manusia. Udah lama banget. Ada bukti arkeologi dari zaman Paleolitikum di Eropa. Terus di Kanada, ada kuburan kuno suku Indian Beothuk, isinya ratusan paruh Great Auk. Di Islandia abad pertengahan, katanya saking banyaknya, daging sama telurnya itu jadi makanan sehari-hari. Wow, tapi puncaknya pas orang Eropa mulai sering ke Atlantik Utara ya? Iya, abad 15-16 ke atas, terutama pas mereka cari ikan kod di dekat Newfoundland, Kanada, mereka nemu pulau harta karun lain. Pulau yang isinya penuh banget sama Great Auk. Salah satu yang paling terkenal itu namanya Funk Island. Pulau granit kecil gitu. Funk Island. Namanya kok kayaknya udah firasat buruk ya buat burung-burung itu. Gimana ceritanya di sana? Ada catatan dari penjelajah Prancis, Jacques Cartier, tahun 1534. Dia deskripsiin burung ini, dia sebut aponats, hitam putih, segede angsa. Katanya saking banyaknya dan gampangnya ditangkap, awak kapalnya bisa ngisi 2 perahu penuh cuma setengah jam. Dijadiin stok makanan segar di kapal. Awalnya buat makanan ya, tapi terus makin parah kan eksploitasinya. Saya baca bagian yang agak bikin ngeri. Betul, nggak cuma daging sama telur. Pelaut sadar burung ini kayak minyak. Jadi dagingnya kadang dijadiin umpan mancing. Yang paling parah, kadang burungnya dibakar gitu aja buat jadi bahan bakar api unggun. Atau, ini yang parah banget, buat merebus burung auk lain di kuali besar. Ada deskripsi di sumber ini, burung direbus pakai api dari minyak burung sejenisnya. Bener-bener eksploitasi tanpa mikir panjang. Ya ampun, itu nggak kebayang sih, bakar satu makhluk buat masak makhluk yang sama. Ini nunjukin banget ya cara pandang waktu itu, alam ya sumber daya aja, ambil sesukanya. Kapan ini puncaknya? Puncaknya mungkin abad ke-18. Waktu itu perdagangan bulu, terutama buat kasur, lagi untung banget di Eropa. Nah, bulu Great Auk ini dianggap bagus kualitasnya. Jadi ada tim pemburu khusus yang sengaja datang ke Funk Island pas musim panas. Mereka bikin kemah, bantai ribuan burung, direbus bangkainya biar gampang nyabut bulunya. Ada pedagang Inggris, George Cartwright, dia ke sana tahun 1785. Dia nulis, dia prihatin lihat kehancuran luar biasa di sana. Dia udah prediksi, kalau ini diterusin, Great Auk bakal punah. Dan prediksinya kejadian ya, nggak ada yang dengerin. Sayangnya gitu, sekitar tahun 1800-an, Great Auk udah dianggap punah dari pantai Amerika Utara. Termasuk dari Funk Island itu. Naturalis terkenal, John James Audubon, pas dia lagi bikin buku The Birds of America, dia sengaja ke Newfoundland sekitar 1833. Dia berharap bisa nemu Great Auk hidup buat dilukis. Tapi nggak nemu satu pun.
Gambar Great Auk di bukunya yang terkenal itu akhirnya dibikin dari spesimen awetan yang dia beli di London. Ironisnya, spesimen itu asalnya dari Islandia. Jadi Amerika Utara abis. Harapan terakhir tinggal di Islandia. Iya, koloni besar terakhir ada di pulau karang namanya Geirfuglasker. Artinya pulau karang Great Auk di lepas pantai Islandia. Tapi kayaknya nasib buruk terus ngikutin ya. Tahun 1830 ada letusan gunung berapi bawah laut. Pulau Geirfuglasker itu hancur, sebagian tenggelam. Jadi nggak bisa ditinggalin Auk lagi. Tempat terakhir mereka jadi cuma satu pulau batu kecil dekat situ. Namanya Eldey. LD. Di sini akhirnya ya. Dan ironisnya penyebabnya bukan lagi karena butuh daging atau bulu dalam jumlah besar. Justru itu ironi paling besarnya. Karena udah langka banget, Great Auk malah jadi barang koleksi super berharga buat museum sama kolektor pribadi kaya di Eropa. Kelangkaan malah memicu perburuan terakhir. Tanggal 3 Juni 1844, ada ekspedisi yang dibiayai kolektor mendarat di Eldey. 3 orang Islandia, namanya Sigurdur Isleifsson, Ketil Ketilsson, sama John Branson, nemu satu-satunya pasangan Great Auk yang tersisa di pulau itu. Terus diapain pasangan terakhir itu? Dibunuh. Si jantan dicekik sama John Branson. Si betina dipukuli sampai mati sama Sigurdur Isleifsson. Mereka nemu satu telur juga, tapi pas ditangkap, itu telurnya pecah atau retak, jadi ditinggalin gitu aja. Ya, itulah akhir dari Pinguinus impennis. Detailnya spesifik banget ya, dan sedih banget dengernya. Kok kita bisa tahu sampai sedetail itu? Kita tahu ini berkat usaha 2 naturalis Inggris, John Whalley sama Alfred Newton. Mereka penasaran banget sama nasib akhir Great Auk. Tahun 1858, jadi 14 tahun setelah kejadian di Eldey, mereka ke Islandia. Mereka berhasil nemuin dan wawancara 2 dari 3 orang yang terlibat pembunuhan terakhir itu. Dari wawancara inilah detailnya terungkap. Pasangan itu dijual sekitar 9 pound sterling. Lumayan gede nilainya waktu itu. Organ dalamnya dikirim ke Museum Copenhagen, kulitnya sempat pindah-pindah tangan, tapi akhirnya kulit si betina itu sekarang ada di Museum Sejarah Alam, Los Angeles. Jadi salah satu koleksi paling berharga di sana. Jadi kita bahkan bisa lihat korban terakhirnya di museum ya. Penulis buku ini juga katanya sempat ke Eldey sekarang. Apa yang dia lihat? Iya, dia ke Eldey. Sekarang pulaunya dilindungi ketat. Jadi rumah buat koloni burung genet utara. Jumlahnya puluhan ribu pasang. Kontras banget ya sama nasib penghuni aslinya si Great Auk, yang justru dihabisin di tempat yang sama. Kisah Great Auk ini benar-benar bikin merinding ya. Nggak habis pikir gimana spesies yang jumlahnya jutaan bisa lenyap gitu aja karena ya keserakahan dan mungkin ketidaktahuan kita. Apa pelajaran utamanya nih kalau kita kaitin lagi ke konteks ilmiah waktu itu? Ini contoh klasik banget. Mungkin salah satu yang paling awal tercatat rapi ya, di mana eksploitasi langsung oleh manusia, dalam hal ini perburuan, bisa jadi penyebab utama kepunahan total satu spesies. Gamblang banget. Yang bikin tambah menarik secara sejarah, ini kejadian pas pemahaman ilmiah soal kepunahan itu sendiri baru mulai dibentuk sama Cuvier. Tapi pandangan dominan kayak Lyell, yang bilang perubahan alam itu lambat banget, bikin orang susah neriwa kalau manusia bisa bikin spesies punah secepat dan sedrastis itu. Ada semacam benturan gitu ya antara teori sama kenyataan di lapangan. Jadi Great Auk punah karena cuma dilihat sebagai barang dagangan. Sumber daya alam yang bisa diambil terus-terusan tanpa mikir akibat jangka panjangnya. Kayak studi kasus sempurna soal dampak kita di planet ini. Bahkan sebelum revolusi industri mengubah semuanya secara besar-besaran. Tepat sekali, nggak dilihat sebagai bagian ekosistem, cuma dilihat sebagai stok daging, bulu, minyak, umpan yang disiapin alam buat diambil. Nggak ada konsep konservasi, nggak ada mikir soal keberlanjutan. Kisah ini nunjukin kalau kapasitas kita buat ngerusak itu udah ada jauh sebelum teknologi industri modern. Cukup dengan kemampuan ngatur eksploitasi skala besar aja. Didorong pasar, itu udah cukup buat menghapus spesies dari muka bumi. Ini benar-benar ngasih perspektif sejarah yang penting ya soal hubungan kita sama alam liar. Betul. Dan ini ngarah ke pertanyaan buat kita renungkan hari ini. Great Auk punah sebelum kita sadar betul kekuatan kolektif kita buat ngubah planet ini. Mereka hilang di zaman pas sumber daya alam itu kelihatan gak ada habisnya. Konsep kepunahan gara-gara manusia belum jadi kesadaran umum.
Nah, ini nih yang jadi pemikiran penutup yang menarik buat Anda renungkan. Kalau kita lihat sejarah Great Oak yang punah karena dianggap sumber daya melimpah, atau mungkin gangguan aja. Kira-kira spesies atau ekosistem apa ya sekarang ini yang mungkin lagi kita dorong ke arah yang sama? Tanpa kita sadari sepenuhnya, apa yang kita anggap sekedar sumber daya untuk dieksploitasi habis-habisan, atau hama yang harus dibasmi, atau cuma gangguan buat pembangunan. Sesuatu yang mungkin sekarang kelihatannya banyak atau nggak penting, tapi hilangnya nanti bakal kita sesali banget. Apa ya Great Oak zaman kita? Bisa jadi jenis ikan tertentu yang ditangkap berlebihan, hutan yang ditebang buat jadi kebun, atau mungkin serangga penyerbuk yang jumlahnya menurun gara-gara pestisida. Sesuatu yang mungkin kita anggap remeh sekarang. Pertanyaan ini bisa Anda bawa pulang untuk direnungkan lebih lanjut. Terima kasih sudah bergabung dalam penjelajahan kita kali ini, menengok kisah tragis penguin asli dan evolusi pemahaman kita tentang kepunahan. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.